Pertama adalah proses FCFS. Proses FCFS adalah proses penjadwalan prosesor di mana proses yang pertama tiba atau mempunyai AT terkecil akan langsung dieksekusi. Langkah pertama, jumlahkan semua BT atau lama proses untuk mengetahui lama proses keseluruhan. Semuanya kita jumlahkan dan didapat 19. Maka selanjutnya kita buat kolom berjumlah 19 buah sesuai hasil keseluruhan BT. Selanjutnya proses mulai berjalan. Proses yang pertama berjalan adalah P1 karena memiliki start time terkecil. Proses berjalan berdasarkan warna pada nama proses. Start P1 adalah 0 dan lama prosesnya 5. Berarti proses akan berjalan dari 0 sampai 5. P1 selesai. Maka kita dapatkan ST-nya adalah 0 karena dimulai dari 0 dan FT-nya adalah 5 karena berakhir di 5. Selanjutnya adalah mencari RT dengan rumus RT sama dengan FT kurang AT. Jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5, maka RT P1 adalah 5. Selanjutnya proses P2 berjalan selama 3 ms. Proses P2 berjalan dari 5 dan berhenti di 8. Maka ST sama dengan 5 dan FT sama dengan 8. Lalu RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 8 kurang 1 sama dengan 7, maka RT P2 sama dengan 7. Selanjutnya proses P5 berjalan selama 5 ms. Proses P5 berjalan dari 8 dan berhenti di 13. Maka ST sama dengan 8 dan FT sama dengan 13. Lalu RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi 13 dikurang 2 sama dengan 11, maka RT V5 sama dengan 11. Selanjutnya proses P4 berjalan selama 2 ms. Proses P4 berjalan dari 13 dan berhenti di 15. Maka ST sama dengan 13 dan FT sama dengan 15. Lalu RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 15 dikurang 3 sama dengan 12, maka RT P4 sama dengan 12. Selanjutnya proses terakhir P3 berjalan selama 4 ms. Proses P3 berjalan dari 15 dan berhenti di 19. Maka ST sama dengan 15 dan FT sama dengan 19. Lalu RT sama dengan FT kurang AT. Jadi 19 dikurang 4 sama dengan 15, maka RT P3 sama dengan 15. Selanjutnya adalah mencari average time serta turnaround time. Untuk mencari TI menggunakan rumus TI sama dengan jumlah semua RT. Untuk mencari TI menggunakan rumus TI sama dengan jumlah semua RT. Di mana kita jumlahkan semuanya didapatlah TI sama dengan 50. Selanjutnya untuk mencari TR menggunakan rumus TR sama dengan TI dibagi N proses. N proses ini berapa banyak proses yang dilakukan. Di sini ada 5 proses yang kita lakukan. Jadi TR sama dengan 50 dibagi 5 sama dengan 10. Maka TR sama dengan 10. Dari proses FCFS ini didapat average time sama dengan 50 dan turnaround time sama dengan 10. Begitulah proses FCFS berjalan. Terima kasih. Metode yang kedua yaitu PSJF. Primitive Shortest Job First atau PSJF disebut juga sebagai Shortest Remaining Time First, artinya penjadwalan berprioritas dinamis atau berdasarkan pendeknya sisa proses. Langkah pertama, jumlahkan seluruh lama proses BT untuk mengetahui panjang atau lamanya proses. Setelah dijumlahkan hasilnya 19, maka akan dibutuhkan tabel bantuan untuk mengetahui sisa proses dan perbandingan, seperti di bawah ini. P1 akan melakukan proses pertama kali karena memiliki arrival time atau AT terkecil yaitu 0. P1 dan P2 melakukan perbandingan sisa proses BT yang terkecil yang akan dijalankan. Didapatkan P1 besar dari P2, jadi yang akan dijalankan adalah P2. P2 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT, lihat dari kotak di bawah berdasarkan warna proses.
maka didapatkan ST1, FT4, dan untuk mencari RT-nya, FT dikurang AT, maka 4 dikurang 1 sama dengan 3. Setelah proses P2 selesai, di 4, datang proses P4 yang memiliki proses BT terkecil yaitu 2 dari proses yang lainnya, maka P4 akan dijalankan. P4 selesai, untuk mendapatkan ST dan FT-nya dilihat dari kotak di bawah berdasarkan warna proses. ST-nya 4, FT-nya 6, dan RT-nya 6 dikurang 3 sama dengan 3. Selanjutnya, antara P1 dan P3 memiliki sisa proses yang sama. P1 akan dijalankan karena memiliki sisa proses BT terkecil yaitu 4 dan juga AT yang lebih dulu daripada P3. Perlu diperhatikan untuk mencari ST dan FT-nya diambil dari awal prosesnya yaitu ST-nya 0, FT 10, maka RT 10 dikurang 0 sama dengan 10. Proses P1 selesai. Datang proses P3 yang memiliki proses BT terkecil yaitu 4 dari proses yang lainnya. Maka P3 akan dijalankan. P3 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT dilihat dari kotak di bawah berdasarkan warna proses. Maka didapatkan ST-nya 10, FT-nya 14, dan RT-nya 14 dikurang 4 sama dengan 10. Proses yang terakhir dijalankan yaitu P5. P5 akan dijalankan sampai selesai. Setelah P5 selesai, untuk mendapatkan ST dan FT-nya sama seperti cara sebelumnya yaitu ST sama dengan 14, FT 19, dan RT 19 kurang 2 sama dengan 17. Selanjutnya mencari TI atau turnaround time sama dengan total RT. Jadi TI-nya semua RT-nya dijumlahkan, hasilnya yaitu 43. Kemudian mencari TR atau average time sama dengan jumlah TI dibagi total proses. Maka TI tadi yaitu 43 dibagi jumlah total prosesnya itu 5 sama dengan 8,6. Di sini akan dijelaskan tentang proses NPSJF atau Non-Preemptive Shortest Job First. NPSJF adalah antrian dengan prioritas tanpa preemsi. Yang menjadi prioritas adalah yang terpendek atau yang tersingkat. Makin pendek prosesnya, maka makin tinggi prioritasnya. Langkah pertama yaitu jumlahkan seluruh nilai burst time yang ada di sini di tabel 3. Maka 5 tambah 3 tambah 5 tambah 2 tambah 4 sama dengan 19. Total seluruh jumlah dari burst time yaitu 19. Kemudian kita buat kotak berjumlah 19. Kita mulai dari 0 karena arrival time terkecil yaitu 0. 0, 1, 2 sampai ke angka sampai kotak ke 19. Kemudian proses yang akan berjalan terlebih dahulu atau yang pertama kali adalah P1. Karena memiliki arrival time terkecil yaitu 0, proses P1 akan berjalan sebanyak 5 ms. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 karena 5 ms sesuai burst time. P1 selesai, maka dapat diketahui start time-nya 0, dimulai dari 0, dan finish time-nya 5, diakhiri dengan angka 5. Maka untuk mengetahui respon time-nya yaitu FT dikurang dengan AT. 5 dikurang dengan 0, hasilnya 5. Yang kedua, proses P4 akan berjalan sebanyak 2 ms sesuai dengan burst time. P4 selesai, maka dapat diketahui start time-nya dari 5 dan finish time-nya di 7. Maka dapat diketahui respon time-nya yaitu 7 dikurang 3, FT kurang AT, sama dengan 4. Yang ketiga yaitu proses P2 akan berjalan sebanyak 3 ms. Dari start time-nya ada di 7 dan finish time-nya ada di 10, maka dapat diketahui respon time-nya yaitu 10 dikurang 1, FT kurang AT, yaitu 9. Yang keempat yaitu proses P3 akan berjalan sebanyak 4 ms. P3 selesai, maka dapat diketahui start time-nya 10 dan finish time-nya 14. Maka dapat diketahui respon time-nya yaitu 14 dikurang dengan 4 yaitu 10. Dan proses terakhir tanpa kita cari pun yaitu
kita dapat proses terakhir yaitu P5. Kita isi semua tabel yang kosong karena dia adalah proses terakhir. Jadi, start time-nya yaitu berada di 14 dan finish time-nya berada di 19. Menjadi 7 dikurang 3. Jadi 4. Untuk mencari respon time-nya 7 kurang 3 jadi 4. Selanjutnya adalah mencari average time atau TR dan turnaround time TI dengan cara TI jumlah seluruh respon time dan TR sama dengan TI dibagi jumlah proses yang ada. TI sama dengan 5 tambah 9, 5 tambah 9 tambah 17 tambah 4 tambah 10 hasilnya adalah 45. Kemudian yang terakhir TR sama dengan 45/5. Hasil ini dibagi dengan burst time yang tertinggi. 45/5 sama dengan 9. Saya akan menjelaskan tentang round robin. Round robin adalah penjadwalan yang dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrian. Prosesor mengerjakan setiap proses berturut-turut. Proses yang telah dieksekusi dan belum selesai akan kembali ke antrian terakhir yang ada pada saat itu. Langkah pertama, jumlahkan semua burst time. 5 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 19. Maka, didapatlah hasil proses keseluruhan. Selanjutnya, buatlah kotak berjumlah 19 sesuai dengan hasil penjumlahan burst time. Di soal, proses memiliki kuantum sebanyak 2. Artinya, tiap proses akan berjalan sebanyak 2 milisekund dan kemudian sisanya akan mengantri. Pada proses P1, berjalan sebanyak 5 milisekund. Karena memiliki kuantum 2, maka hanya akan berjalan sebanyak 2 milisekund saja, dan sisanya akan mengantri. Kemudian, pada proses P2, berjalan sebanyak 2 milisekund, dan sisanya akan mengantri. Kemudian, pada proses P3, berjalan sebanyak 2 milisekund dan sisanya akan mengantri. Kemudian, pada proses P4, berjalan sebanyak 2 milisekund, dan proses P4 akan langsung habis karena memiliki burst time hanya 2 milisekund saja. P4 selesai, maka langsung diketahui start time-nya yaitu 6 dan finish time-nya 8. Kemudian, respon time pada proses P4 kita dapatkan dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 8 dikurang 3 sama dengan 5. Berikutnya, proses P5 berjalan sebanyak 2 milisekund dan sisanya akan mengantri. Berikut proses P1 berjalan lagi sebanyak 2 milisekund. Karena tadi masih ada yang mengantri, maka sisanya akan mengantri lagi. Maka antrian pada P1 tinggal 1 lagi untuk proses selanjutnya. Berikut pada proses P2 berjalan sebanyak 1 milisekund. Karena tadi yang mengantri hanya tinggal 1 milisekund, P2 selesai, maka langsung diketahui start time-nya yaitu 2 dan finish time-nya 13. Kemudian respon time-nya pada proses P2 kita dapatkan dari rumus RT sama FT dikurang AT. Jadi 13 dikurang 1 sama dengan 12. Berikut proses P3 berjalan sebanyak 2 milisekund. Karena tadi yang mengantri hanya tinggal 2 milisekund, P3 selesai, maka langsung diketahui start time-nya, yaitu 4, dan finish time-nya 15. Kemudian respons time-nya pada proses P3 kita dapatkan dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi 15 kurang 4 sama dengan 12. Berikut proses P5 berjalan lagi sebanyak 2 milisekund. Karena tadi ada yang mengantri, maka sisanya akan mengantri lagi. Maka antrian pada P5 tinggal 1 lagi untuk proses selanjutnya. Berikut pada proses P1 berjalan lagi sebanyak 1 milisekund. Karena tadi yang mengantri hanya tersisa 1 milisekund saja, P1 selesai, maka langsung diketahui start time-nya, yaitu 0, dan finish time-nya 18. Kemudian, respon time pada proses P1 kita dapatkan dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi 18 kurang 0 sama dengan 18. Berikut antrian pada proses P5 berjalan lagi sebanyak 1 milisekund. Karena proses P5 tinggal terakhir, maka kita dapatkan mengetahui time-nya yaitu 8 dan finish time-nya 19. Kemudian respon time-nya pada proses P1 kita dapatkan dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi 19 kurang 2 sama dengan 17.
Selanjutnya kita akan mencari turun time dalam kurung TT dan average waiting time dalam kurung TR dengan cara TI sama dengan jumlah semua RT dan TR sama dengan TI dibagi banyak proses. TI sama dengan 18 ditambah 12 tambah 11 tambah 5 tambah 17 sama dengan 63. TR sama dengan 63 dibagi 5 sama dengan 12,6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode HPRN, yaitu Highest Penalty Ratio Next. Proses ini tetap melakukan proses pendek dengan mempertimbangkan rasio penaltinya yang ditentukan dengan lama waktu antriannya. Langkah pertamanya adalah jumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui lamanya proses keseluruhan. 5 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 4 adalah 19. Maka didapatkan total proses keseluruhan yaitu 19. Selanjutnya kita buat kotak sebanyak 19 buah. Oke, pada tabel di sini kita dapat melihat bahwa proses P1 memiliki arrival time terkecil yaitu 0. Maka proses P1 akan berjalan terlebih dahulu. Proses P1 akan berjalan sebanyak 5 kali. Maka kita jalankan. Proses P1 selesai, maka kita dapat mengetahui bahwa start time-nya yaitu 0 dan finish time-nya adalah 5 dan respon time-nya adalah 5. Kenapa respon time-nya 5? Karena finish time dikurang dengan arrival time. Hasilnya adalah 5. 5 dikurang 0, hasilnya adalah 5. Selanjutnya kita lihat pada tabel proses di bawah ini. Untuk mengetahui proses manakah yang akan berjalan terlebih dahulu, kita harus melihat rasio penalti yang paling terbesar di antara 4 proses yang tersisa, P2, P5, P4, dan P3. Caranya adalah S atau waktu sia-sia adalah hasil dari finish time dikurang dengan arrival time, maka hasilnya adalah S. Caranya adalah finish. Pada proses P1, kita dapat melihat bahwa finish time-nya adalah 5. 5 dikurang 1 ini didapat dari arrival time pada proses P2. Hasil 5 dikurang 1 hasilnya adalah 4. 4 ditambah 3. 3 di sini adalah angka dari burst time pada P2 dibagi dengan 3 yang juga adalah burst time pada P2. Hasilnya adalah 2,3. Begitu pula dengan proses P5, proses P4, dan pada proses P3. Dapat kita lihat daripada rasio penalti di sini, proses P2 lah yang memiliki nilai paling besar yaitu 2,3, maka proses P2 yang akan berjalan terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari sini, proses P2 memiliki burst time sebanyak 3, maka proses P2 akan bergerak sebanyak 3 kali. Proses P2 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 5 dan finish time-nya yaitu 8 dengan respon time 7, karena 8 dikurang 1 adalah 7. Selanjutnya untuk mengetahui rasio penalti untuk proses yang berjalan selanjutnya adalah, kita dapat lihat di sini, adalah karena proses P2 memiliki finish time-nya adalah 8, maka 8 dikurang 2, 2 juga muncul dari arrival time pada proses P5. 8 dikurang 2 hasilnya adalah 6. 6 ditambah dengan 5. 5 adalah burst time pada proses P5. Dibagi dengan 5, hasilnya adalah 2,2. Begitu pula dengan rumus begitu pula dengan proses P4 dan proses P3. Dapat kita lihat di sini adalah proses P4 memiliki angka yang paling besar, rasio penalti yang paling besar yaitu 3,5. Maka proses P4 lah yang akan berjalan terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini, proses P4 memiliki burst time sebanyak 2, maka proses P4 akan berjalan sebanyak 2 kali. Proses P4 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya itu 8 dan finish time-nya adalah 10 dan respon time adalah 7. Karena 10 dikurang 3 adalah 7. Maka selanjutnya kita akan membuat kotak proses seperti ini untuk mengetahui proses manakah akan berjalan terlebih dahulu. Karena pada proses P4 finish time-nya adalah 10, maka kita tulis di sini 10 dikurang 4. 4 muncul dari arrival time pada proses P3. 10 dikurang 4 adalah 6. 6 ditambah dengan 4. 4 adalah burst time pada proses P3 dibagi dengan 4 yang juga burst time pada proses P3. Hasilnya adalah 2,5. Begitu pula dengan proses P5. Dapat kita lihat di sini,
bahwa proses P5 memiliki rasio penalti terbesar yaitu 2,6. Maka proses P5 lah yang akan berjalan terlebih dahulu. Proses P5 kita dapat lihat memiliki bersen sebanyak 5. Maka proses P5 akan bergerak sebanyak 5 ms. Proses P5 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 10 dengan finish time-nya yaitu 15 dan respon time-nya adalah 13. Karena 15 dikurang 2 adalah 13. Selanjutnya kita akan menjalankan proses terakhir yaitu proses P3 karena dia tinggal sendiri. Kita langsung jalankan saja. Nah, proses P3 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya itu 15 dengan finish time-nya 19 dan respon time-nya adalah 15 karena 19 dikurang 4 adalah 4 yang ini 4 adalah 15. Selanjutnya kita akan mencari average waiting time (TR) dan turn time atau TI. Cara mencari TI adalah jumlahkan seluruh respon time 5 ditambah 7 ditambah 15 ditambah 7 ditambah 13. Maaf, ini terbalik ya. Harusnya 13 terlebih dahulu, tapi tidak apa-apa, hasilnya adalah 47. Dan untuk mencari TR adalah jumlah TI dibagi dengan banyaknya proses. Di sini kita memiliki 5 proses, artinya 47 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 9,4. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.